Kalau untuk usaha ini kita sudah mulai untuk roasterinya kita mulai tahun 2019. Sebelum pandemi kita sudah mulai roastery, jadi kita sangrai kopi sendiri dan kebetulan untuk kedai kopinya, kafenya itu kita mulai beroperasional 2023 bulan Desember kemarin. Alhamdulillah untuk perkembangannya, progresnya saya bersyukur banget, alhamdulillah. Jadi untuk roasterinya kita rutin produksi untuk beberapa varian kopi seperti Arabica, Robusta, Excelsa, dan kita sudah punya market sendiri ya. Jadi teman-teman mungkin yang luar kota yang sebagai pelanggan kita itu sudah mulai repeat order setiap harinya. Jadi alhamdulillah untuk omset dan produksi kita bisa stabil. Dan untuk kedai kopinya karena kita menawarkan senja, alhamdulillah kemarin sempat booming di salah satu platform medsos. Akhirnya tempat ini semakin banyak dikenal orang. Alhamdulillah kemarin tahun 2020 itu saya main-main ke Pule. Nah, di situ saya berinteraksi dengan para petani lokal di sana, ngobrol-ngobrol. Waktu itu kebetulan saya diajak teman itu naik ke hutan waktu proses panen Robusta. Nah, di situ melibatkan banyak petani teman-teman. Akhirnya kita panen, terus kita makan bareng di sana. Nah, akhirnya itu terbesit saya keinginan untuk memiliki kebun sendiri di sana, Pak. Karena menikmati proses untuk bertanam, menanam kopi, panen, dan ketika saat-saat panen kita bisa ngobrol, interaksi dengan para petani, itu sungguh menyenangkan buat saya. Akhirnya tahun 2020 saya beli lahan di Pule. Nah, itu kita nanam varietasnya Arabica. Arabica varietasnya untuk Ateng Super sama dari Tretes. Untuk Arabicanya ada 3. Satu lagi Yellow Caturra. Yellow Caturra itu ketika dia masak, dia warnanya buahnya tidak merah, warnanya kuning. Untuk yang Yellow Caturra. Terus ketika saya beli lahan dulu, kebetulan sudah ada tanaman yang sudah ditanam oleh petani sebelumnya. Untuk varietasnya Arabica beberapa pohon dan Robusta beberapa pohon. Kenapa saya memutuskan untuk menanam Arabica di Pule, di kebun saya? Karena ketinggiannya mencukupi. Karena untuk Arabica minimal 800 meter di atas permukaan laut. Kebetulan lahan kita itu 1165, jadi sangat memungkinkan untuk kita menanam Arabica. Jadi setiap ketinggian itu berpengaruh terhadap rasa juga. Jadi semakin tinggi biasanya ketika kayak di Wamena itu karakter floral dan yang lain sebagainya yang keluar. Di sisi lain, selain itu juga varietas kopinya, jenisnya. Itu klonnya, klon apa, itu mempunyai karakteristik rasa sendiri-sendiri. Kemarin panen perdana, Mas, jadi belum terlalu optimal. Untuk lahan satunya kemarin kita nanam itu 500 pohon, yang hidup cuma 100, Mas. Kalau untuk yang tahap pertama kita nanam itu 400, alhamdulillah hidup semua. Jadi kemarin kita masih nyulami lagi kalau orang Jawa bilang. Jadi kita tanam lagi untuk pohon-pohon yang mati itu. Dulu itu masyarakat sana itu tanamannya tanaman musim. Kayak sayur, kentang, lombok. Nah, alhamdulillah ketika saya nanam dan hasilnya bagus, akhirnya banyak masyarakat yang tertarik, Mas. Jadi masyarakat petani sekitar kadang bilang ke saya, Mas, minta pucuknya, saya buat entres. Oh, silahkan, monggo. Dengan harapan ketika mereka menanam kopi itu kan tanaman tahun. Jadi tetap menjaga struktur tanah, unsur air, dan yang lain sebagainya tetap terjaga. Ketika mereka menanamnya tanaman musim seperti sayur, nah, itu kan tanahnya tidak ada pengikatnya, Mas. Itu sih, ya alhamdulillah. Kemarin masyarakat banyak yang tertarik ketika melihat panenan saya, terus mereka mulai
berpaling untuk menanam kopi, meskipun masih tetap tumpang sari. Kebetulan di sini kita mempunyai 4 karyawan, 3 karyawan itu untuk bar dan kitchen dan dapur, 1 yang tim produksi medsos. Dan kebetulan tenaga kerja yang ikut di kita itu lokal pride, tetangga kita sendiri semua. 1 di belakang kafe, 1 di belakangnya lagi. Jadi masih satu lingkungan sini. Kalau pemasaran selama ini kita ke teman atau relasi yang sudah kita kenal, dan ada beberapa kedai yang mengambil dari kita datang offline ke mereka, kita tawarkan untuk produk, kita kasih sampel bagaimana mereka coba untuk merasakan seperti apa ketika produk kita itu sesuai enggak dengan kebutuhan kedai mereka. Untuk kedai-kedai yang tidak memiliki mesin roasting sendiri, yang tidak bisa produksi sendiri. Kalau cita rasa yang kita tawarkan, cita rasa premium sebetulnya, tapi dengan harga jual yang terjangkau. Jadi dalam pemilihan bahan baku yang kita berikan kepada pelanggan, itu memang melalui proses seleksi. Kira-kira bahan apa yang akan kita berikan kepada pelanggan sebagai campuran untuk minuman, makanan, dan yang lain sebagainya. Jadi memang itu dari bahan-bahan pilihan. Jadi ketika pelanggan diharapkan ketika datang ke sini, mereka tidak kecewa terhadap rasa yang kita suguhkan untuk mereka.